Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Zakia Ibrahim, stambuk 040 2018 0478. Sama dengan video sebelumnya, kali ini saya akan kembali menjawab 4 pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak dosen Dr. Hardianto Janggi SH.MH mengenai aspek illegal resource komputer. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama, yakni apakah yang dimaksud dengan aspek illegal resource komputer? Sebelumnya kita harus ketahui apa itu illegal resource komputer. Jadi illegal resource komputer adalah sebuah tindakan ilegal terhadap seluruh perangkat keras atau sebuah virtual system yang terhubung pada sistem komputer. Nah, di mana orang-orang ini biasanya melakukan hacking terhadap sistem komputer untuk memperoleh keuntungan. Adapun aspek illegal resource komputer, yang pertama memasukkan instruksi yang tidak sah atau data ilegal, yang kedua perubahan data input atau mengubah data dari data aslinya, yang ketiga perusakan data di mana data yang sah dirusak, yang keempat komputer sebagai pembantu kejahatan di mana komputer digunakan untuk melakukan atau membantu sebuah kejahatan yang berujung pada pidana, yang kelima akses tidak sah terhadap komputer atau yang biasa disebut dengan hacking. Pertanyaan kedua, yakni berdasarkan modusnya kejahatan komputer dibagi atas dua. Yang pertama itu internal crime dan yang kedua external crime. Jelaskan dan sebutkan contohnya. Yang pertama adalah internal crime. Internal crime adalah kelompok kejahatan komputer yang terjadi secara internal dan dilakukan oleh orang dalam atau biasa disebut sebagai insider. Nah, kejahatan ini biasanya terjadi di sebuah perusahaan di mana ada satu orang yang melakukan kejahatan komputer untuk disalahgunakan atau memperoleh keuntungan. Nah, adapun modus operandi yang dilakukan oleh insidernya, contohnya seperti mengubah data transaksi atau transaksi yang direkayasa. Yang kedua, menghapus transaksi atau transaksi yang ada dikurangi dari data yang sebenarnya. Yang ketiga, memasukkan tambahan transaksi. Yang keempat, mengubah transaksi penyesuaian atau rekayasa laporan seolah-olah benar. Dan yang kelima, memodifikasi software termasuk pula terhadap hardware. Yang kedua adalah external crime. External crime adalah kelompok kejahatan komputer yang terjadi secara eksternal dan dilakukan oleh orang luar yang biasanya dibantu oleh orang dalam untuk melancarkan aksinya. Adapun contoh penyalahgunaan dari external crime, yang pertama itu joy computing. Joy computing yakni menggunakan komputer milik orang lain tanpa izin, di mana orang biasanya membuka atau mencari data tertentu pada komputer milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Yang kedua yakni hacking. Hacking adalah aktivitas penyusupan atau tindakan secara diam-diam untuk masuk ke dalam sebuah sistem komputer atau jaringan tertentu untuk disalahgunakan atau merusak sistem yang ada. Hacking ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang disebut dengan hacker. Nah, contohnya seperti pada pencurian data pribadi di website toko online untuk diperjualbelikan. Yang ketiga adalah the Trojan Horse. The Trojan Horse adalah sebuah bentuk perangkat lunak yang mencurigakan atau malicious software atau malware yang dapat merusak sistem atau jaringan dan tidak dapat terlihat. The Trojan Horse ini sering dianggap jinak karena kemampuannya dalam menipu dan memanipulasi sistem keamanan komputer yang ada. Yang keempat adalah data leakage. Data leakage adalah sebuah kondisi di mana data sensitif secara tidak sengaja terekspos atau terakses oleh pihak yang tidak sah. Contohnya seperti kebocoran data rahasia negara atau data perusahaan. Yang kelima adalah data diddling. Data diddling adalah mengubah data sebelum atau selama entry ke dalam suatu sistem komputer untuk menghapus, menambah, mengubah, dan memperbaharui data sistem kunci yang salah. Contohnya seperti pemalsuan atau perubahan data. Yang keenam tuh frustrate data communication atau penggagalan data atau penyanyian data komputer. Dan yang ketujuh, software piracy adalah pembajakan software terhadap hak cipta yang telah dilindungi oleh hak atas kekayaan intelektual. Contohnya seperti pembajakan software pada aplikasi lagu dalam bentuk digital.
Yang ketiga, yakni apakah yang dimaksud dengan bentuk penyalahgunaan kebebasan di dunia maya? Jadi, bentuk penyalahgunaan kebebasan di dunia maya adalah aktivitas ilegal yang melibatkan apapun mengenai komputer atau perangkat digital atau jaringan komputer di mana menargetkan seseorang atau perusahaan guna untuk memperoleh keuntungan. Adapun bentuk-bentuk penyalahgunaan kebebasan dunia maya itu seperti pencurian password, peniruan atau pemalsuan dokumen. Yang kedua, penyadapan terhadap jalur komunikasi sehingga memungkinkan bocornya rahasia perusahaan atau instansi lain. Yang ketiga, penyusupan sistem komputer. Yang keempat, membanjiri network dengan traffic sehingga menyebabkan crash. Yang kelima, perusakan situs. Yang keenam, spamming atau pengiriman pesan yang tidak dikehendaki ke banyak alamat email. Dan yang ketujuh, penyebaran virus dan worm. Soal yang keempat adalah kemukakan salah satu contoh bentuk kejahatan aspek ilegal komputer berdasarkan berita, hasil penelitian atau fakta yang terjadi. Jadi di sini saya mengambil dari situs okezone.com. Di halaman OKI News, di situ ada berita mengenai 2 hacker Indonesia palsukan situs bantuan COVID-19 di Amerika Serikat. Kerugian mencapai 60 juta dolar Amerika. Jadi kronologinya ada 2 hacker asal Indonesia ini masuk ke dalam sistem bantuan COVID-19 di Amerika Serikat. Nah, dia menyalahgunakan data warga yang terdampak COVID-19 sehingga bantuan tersebut masuk ke dalam rekening si hacker ini, bukan kepada si warga Amerika Serikat. Dari kejadian tersebut tergolong ke dalam external crime, di mana salah satu penyalahgunaannya yakni hacking yang dilakukan oleh hacker, di mana pelaku menyalahgunakan data dari situs bantuan COVID-19 Amerika Serikat untuk memperoleh keuntungan. Setelah tadi keempat jawaban yang telah saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.